Halo teman-teman, kembali lagi kita berjumpa ya teman-teman. Kali ini saya akan share kepada teman-teman karena banyak yang tanya di kolom komentar, bagaimana sih mengolah toko produk dropship dan reseller sekaligus. Hai, kembali lagi di channel Tahanan Tuhan. Sesuai judul dan thumbnail video, kali ini kita akan berikan tips dan triknya. Let's go! Jangan lupa klik tombol subscribe ya untuk berlangganan, like juga komen. Enjoy! Dropship atau reseller, mana yang lebih baik? Nah, dari keduanya, kita apakah bisa menjual produk dropship dan reseller secara sekaligus di satu toko? Jawabannya adalah bisa ya teman-teman. Nanti akan saya jelaskan. Sebelumnya kita akan masuk apa sih kelebihan dan keuntungan dari dropship ataupun reseller ya teman-teman. Dropship atau menjual barang orang lain di toko kita. Yang pertama itu kelebihannya adalah tanpa harus stok produk, tidak repot packing, tidak repot ke ekspedisi, jadi tidak repot packing, tidak harus repot stok dan repot ke ekspedisi. Jadi teman-teman cuma duduk dan mengamati adakah pesanan atau tidak yang di produk dropship. Ketika ada produk dropship, baru teman-teman mengambil dari supplier kemudian dijual ya. Kemudian fokus menjual produk, tidak tahu kualitas barangnya. Nah, ini kekurangannya ya dari dropship adalah kita tidak tahu barang dari supplier itu bentuknya seperti apa, kualitasnya seperti apa, bagus atau tidaknya juga seperti apa. Kita cuma tahu foto dari supplier. Nah, ini kekurangan dari dropship, kita tidak tahu kualitas barang yang kita jual. Mungkin nanti ketika ada komplain dan lain sebagainya, kita tidak punya video atau pas lagi packing ketika nanti ada pengembalian barang ataupun dana. Nah, keunggulan lainnya adalah praktis, hanya punya toko yang harus satu alamat dengan supplier. Nah, kenapa saya tekankan di sini? Karena ketika produk dropship kemudian di alamatnya yang beda kabupaten ataupun wilayah ya provinsi, itu akan berpengaruh di ongkos pengiriman nanti ya teman-teman. Nah, jadi ketika masih satu kecamatan atau satu kabupaten tidak masalah dropship plus eh, reseller gitu ya. Tapi kalau beda wilayah harus disamakan dengan toko atau supplier. Kemudian dari dropship itu harus fokus dalam profit. Nah, jadi profitnya kita harus fokus di situ ya teman-teman. Karena pasti dropship itu kebanyakan, tidak menunggu kemungkinan juga, tapi kebanyakan itu rata-rata barang yang dari reseller atau dari supplier itu profitnya tipis, bisa dibilang begitu ya teman-teman. Kemudian untuk reseller, kenapa saya sarankan untuk reseller? Karena reseller itu banyak keuntungannya juga banyak kekurangannya sih, tapi kita tahu produk yang dijual itu seperti apa. Yang pertama, reseller itu harus membutuhkan gudang. Kenapa? Untuk menyimpan barang-barang yang sudah dibeli teman-teman. Kemudian juga perlu stok barang. Kalau reseller ini harus punya stok barang. Kalau tidak punya stok barang, barangnya kosong, nanti ketika ada pembeli itu merepotkan ya teman-teman, apalagi supplier teman-teman itu berbeda kota atau berbeda provinsi. Kemudian kualitas barang itu diketahui teman-teman, ini produknya memang bagus ataukah enggak, layak dijual atau enggak, itu kita tahu. Kemudian perlu modal awal untuk stok ya, benar, kalau reseller perlu modal itu untuk nanti buat gudang ataupun stok barang tersebut ya teman-teman.
Kemudian ilmu yang harus dikuasai itu harus bisa packing yang bagus dan baik. Bagus dan baik itu ketika nanti kena air itu tidak robek atau basah dan lain-lain. Kemudian harus update stok setiap hari. Kenapa harus update stok? Karena takutnya nanti kehabisan stok dan banyak toko yang performanya jelek karena di update stok itu tidak diupdate setiap hari. Kemudian pembukuan jualan harus jelas. Kenapa? Karena ini tantangan untuk reseller. Kayak perlu apa ya? Kayak punya pabrik sendiri lah istilahnya. Tangan pertama kan dari pabrik kemudian dijual kembali. Nah, harus pembukaannya juga jelas agar tidak menuai boncos ketika nanti untuk toko malah dibuat untuk kebutuhan yang lain. Kemudian dropship per reseller. Oh, ini toko, dropship dan reseller dijadikan satu. Bisa, harus punya toko khusus dropship dan reseller kalau produknya ini adalah produk fisik. Ya, teman-teman. Produk tidak bisa disatukan dalam satu toko. Nah, kemudian kalau produk fisik itu memang tidak bisa disatukan dalam satu toko. Bisa juga kalau mau satu toko maka dibedakan di ekspedisi. Oh, ini ada solusi ya teman-teman. Bisa dibedakan di ekspedisinya ketika produk dropship misal pakai ekspedisi JNE. Karena supplier pakai JNE ya pakai JNE. Ketika yang reseller pakai JNT. Nah, itu diatur di masing-masing produk ya teman-teman. Dropship plus reseller bagusnya produk digital. Nah, makanya saya sarankan ketika teman-teman mau menjual produk dropship dan reseller secara sekaligus dalam satu toko, saya sarankan untuk menjual produk digital. Nah, bagi teman-teman ketika masih bingung tentang apa itu dropship dan reseller, dengan konsep ini moga-moga teman-teman paham. Ketika ada pertanyaan tentang dropship dan reseller, apakah bisa satu toko? Saya katakan bisa, tapi itu lebih baik produk digital. Kalau produk fisik itu lebih baik berbeda toko. Untuk membuka toko cukup mudah, satu KTP itu bisa buat 5 toko. Kalau pakai HP saya sarankan itu beda HP ya teman-teman. Jangan pakai cloning. Kalau pakai cloning nanti toko teman-teman bisa terdeteksi oleh Shopee. Jadi lebih baik pakai 2 toko, 2 HP untuk satu yang dropship, satu reseller. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya sambung di video selanjutnya. Thank you.